Hai guys, perkenalkan nama saya Fahriansyah dengan NIM 2022021014043. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan Institusi Penyelenggaraan Makanan. Nah, apa itu Sistem Manajemen Keamanan Pangan atau SMKP? Jadi, SMKP adalah suatu pendekatan sistematis yang diterapkan oleh institusi penyelenggaraan makanan untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi, disajikan, dan didistribusikan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya kita masuk ke cakupan SMKP, di mana cakupan SMKP sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, memastikan keamanan pangan sesuai dengan standar yang berlaku, yang mengacu pada standar nasional dan standar internasional. Standar nasional sendiri itu terdiri dari standar BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kedua ada SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Adapun standar internasional yang terdiri dari HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points. Yang kedua ada ISO 22000. Yang kedua yaitu mencegah risiko kontaminasi baik fisik, kimia maupun biologis. Dan yang ketiga yaitu memenuhi regulasi dan peraturan terkait keamanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu mengatur ketentuan umum mengenai pangan, termasuk keamanan, mutu, gizi, dan label pangan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, yaitu mengatur standar dan persyaratan keamanan pangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan. Yang berikut adalah prinsip utama SMKP. Yang pertama, ada identifikasi bahaya seperti mengenali potensi bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan makanan, yaitu identifikasi bahaya dalam keamanan makanan merujuk pada proses pengendali potensi risiko yang dapat mencemari atau merusak kualitas makanan serta membahayakan kesehatan konsumen. Adapun beberapa jenis bahaya yang umum dalam keamanan makanan meliputi yang pertama, yaitu bahaya biologis, termasuk mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit jika makanan terkontaminasi. Contohnya, Salmonella dan E. coli. Yang kedua yaitu bahaya kimiawi, meliputi zat kimia berbahaya seperti pestisida, logam berat, atau bahan tambahan makanan yang digunakan secara tidak benar. Yang ketiga yaitu bahaya fisik, seperti benda yang asing yang dapat mencemari makanan seperti kaca, logam, atau plastik yang bisa tertelan dan menyebabkan cedera. Prinsip yang kedua yaitu penilaian risiko, menentukan tingkat risiko dari setiap bahaya yang diidentifikasi. Prinsip yang ketiga yaitu pengendalian bahaya, seperti mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian. Yang keempat, monitoring dan evaluasi, mengawasi proses untuk memastikan pengendalian berjalan efektif. Dan yang kelima, perbaikan berkelanjutan, yaitu mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Adapun manfaat penerapan SMKP. Yang pertama, yaitu mengurangi risiko keracunan makanan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dalam penyelenggaraan makanan. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi terkait keamanan pangan. Yang keempat, menjamin kualitas makanan dari segi keamanan dan kebersihan. Dan yang kelima, membangun reputasi dan kepercayaan pelanggan. Untuk itu, penerapan SMKP sangat penting, terutama di institusi penyelenggaraan makanan seperti rumah sakit, sekolah, catering, restoran, dan hotel, di mana kualitas dan keamanan pangan menjadi prioritas utama demi kesehatan konsumen. Demikian pemaparan materi mengenai sistem manajemen keamanan pangan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.